cespleng, kontan, instan, reaksi seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi permintaan dari beberapa subscriber atau pecinta atau komentator di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center yang meminta kepada kami doa atau amalan yang cespleng, yang kontan, instan, reaksinya seketika begitu. Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya nih model atau macam doa yang cespleng, kontan, apalagi instan, reaksi seketika, ini sebenarnya jarang sekali diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dan juga jarang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa jarang? Begini loh, Allah Azza wa Jalla itu tidak menuntut hasil, tidak. Allah tidak menuntut hasil, tetapi Allah lebih mencintai proses hambanya. Hambanya berproses, maka hasil adalah hak mutlak miliknya Allah. Manusia itu bertugas untuk melakukan proses. Sedangkan mohon maaf, di Indonesia ini kan masalah akidah keimanan, tauhidnya ini banyak yang rusak. Mengapa? Karena masih tergila-gila dengan doa-doa atau mantra-mantra atau wirid-wirid yang cespleng, kontan, instan, reaksi seketika. Lah kalau begitu, mengapa Allah Azza wa Jalla tatkala menciptakan langit dan bumi proses, ada proses 7 masa. Walaupun Allah mengatakan kun fayakun, tapi proses, nggak langsung bedunduk jadi bim salah bim, ada kabrabra langsung ting begitu, enggak. Kemudian mengapa Allah menciptakan manusia juga berproses, mulai dari sperma, melakukan hubungan badan antara ayah dan ibu, kemudian proses sperma itu ada di dalam kandungan, berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging, menggumpal lagi ada tulang, ada macam-macam, ada nyawa ya. Kemudian proses dari itu kemudian sampai lahir kecil, dari kecil tumbuh sampai anak-anak, remaja, dewasa dan seterusnya. Enggak ada langsung menciptakan Allah, walaupun kun fayakun Allah menciptakan manusia ting langsung, enggak. Sedangkan orang Indonesia ini mohon maaf, mengapa sih akidahnya banyak yang rusak, banyak yang suka berandai-andai, berangan-angan. Sukanya itu mempelajari ilmu-ilmu yang mirip ilmunya iblis, kun fayakun begitu. Padahal kun fayakun itu hanya miliknya Allah. Miliknya Allah tapi dicuri oleh iblis. Iblis ingin menyesatkan manusia sehingga iblis itu suka mengajarkan kun fayakun. Nah, maksudnya iblis bagaimana? Supaya manusia-manusia itu menyaingi Allah Azza wa Jalla. Karena yang kun fayakun saja itu Allah kalau menciptakan segala sesuatu itu berproses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala sesuatu juga proses, nggak langsung begitu. Coba kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bisa kan berdoa, ya Allah jadikan seluruh manusia itu iman semua, saya nggak usah capek-capek dakwah kesana kemari, nggak usah perang, bisa nggak? Ya bisa lah. Tapi kenapa Rasulullah SAW itu dakwah bahkan dilempari batu? Ini proses. Proses bukan hanya dilempari batu, dilempari kotoran, dikucilkan, diancam. Bahkan para sahabat juga begitu, terlunta-lunta hijrah.
Lah orang Indonesia enggak ingin sakti-sakti orang Indonesia itu. Wah, bim salah bim, ada kadabra, pak ding begitu. Astagfirullahaladzim. Kalau memang aku umatnya Nabi Muhammad SAW harusnya malu, malu, malu. Kecuali kalau memang menjadi pengikut iblis. Pengikut iblis nggak masalah itu, tangting begitu. Atau memang ingin menyaingi Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman juga berproses loh. Dikira tidak berproses. Jadi jangan mengira bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu langsung bim salah bim ada kadabra. Itu tidak. Ya, coba nih kalau orang Indonesia. Orang Indonesia ini karena sudah dicuci otaknya oleh Belanda kurang lebih 350 tahun, coba bayangkan. Jadi Belanda dulu itu tidak kepingin orang-orang Indonesia itu berpikiran yang logis, yang rasionalis, yang betul-betul masuk begitu secara akal, secara akademisi. Orang Belanda itu ingin bahwa orang Indonesia itu ya sukanya klenik-klenik itu yang bim salah bim ada kadabra begitu. Sehingga diciptakanlah cerita-cerita seperti terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, cinta satu malam, seorang putra mencintai ibundanya. Masya Allah, ini pokal gawenya Belanda supaya orang Indonesia itu ya begitu gitu loh. Bahkan di Jawa Tengah juga iya begitu kan, cinta satu malam. Roro Jonggrang itu kan dikisahkan menjadi Candi Sewu. Bantung Bontowoso mencintai Roro Jonggrang. Bantung Bontowoso mampu membuat candi hanya satu malam. Celing begitu. Ini pokal gawene Belanda. Siasat liciknya Belanda agar orang Indonesia itu tidak mampu berpikir secara logik, secara rasionalis. Ya, lah sampai sekarang umat Islam Indonesia itu masih pikirannya seperti itu. Langsung cespleng, kontan, instan, reaksi seketika. Masya Allah. Ini bahaya bro, bahaya nanti kalau menjadi pengikutnya iblis laknatullah alaih. Bagaimana ya? Jadi sekali lagi bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak menuntut, tidak membebani kepada hamba-hambanya pada hasil tidak. Tetapi Allah lebih mencintai proses amal ibadah seorang hamba dengan cara istiqomah. Proses itulah yang Allah cintai. Sedangkan manusia di akhir zaman, terutama orang-orang Indonesia itu lebih mencintai hasil. Hasil, yang penting hasil. Dengan cara apapun, haram atau halal, gak peduli. Yang penting hasil. Ini namanya gelap mata, gelap pikiran, gelap hati. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Demikianlah, semoga bisa difahami dan dimengerti. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan tuntunan dari Allah, bimbingan dari Allah, jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin Allahumma amin. Wallahu taala a'lamu bishawab.